When people lack hope, the leader has to have hope. When people lack answers, the leader has to have answers. And when people lack direction, the leader has to have direction. James Kui MBA adalah direktur dari Academia Education and Training. Spesialisasi dan telekomunikasi. Yang menyenangkan. Nobody gets to the top alone. Everybody gets to the top with the help of other people. Orang-orang yang sukses belum tentu pendidikan mereka lebih tinggi. Orang-orang yang sukses belum tentu lebih cerdas. Orang-orang yang sukses belum tentu lebih cantik. Tetapi orang-orang yang sukses umumnya lebih skillful dalam hal menangani manusia-manusia. Ya, successful people are more skillful in the way they handle fellow human beings. Dalam hal communication skills, dalam hal interaction skills, dalam hal interpersonal skills. Dan ternyata orang-orang yang sukses memiliki sesuatu yang namanya attraction. Mereka punya daya tarik tertentu. Mereka punya communication skills, punya karisma. Ya. In this CD, you will learn practical ideas. Ide-ide yang praktis yang bisa Anda langsung praktekkan. Practical ideas how to improve your communication skills with anyone you meet. You will also learn how to apply some ideas so that people feel that you have charisma. And you will also learn practical skills how to project an image of a winner. All this is about attraction. Bagaimana Anda cara bawa diri sehingga orang rasa sangat tertarik dengan Anda. These are the things that you will learn in this incredible CD. How to project an image that you are a big winner, that you are somebody. Bagaimana caranya supaya dengan penampilan kita bisa beri kepada orang lain kesan bahwa kita ini intelligent, strong, charismatic, berprinsip, interesting, caring, dan interested in other people. Bagaimana caranya? Apa rahasianya? Sehingga tanpa harus berbicara apa-apa pun, hanya dengan penampilan kita, orang sudah dapat kesan bahwa we are somebody and we are a winner. Bagaimana caranya? Rahasianya ternyata adalah di the way you look penampilannya and the way you move. Cara kita bergerak itu sudah 80% kesannya sudah tercipta hanya dengan the way you move and the way you look.
Di bagian ini, kita akan berikan contoh-contoh dan ide-ide yang praktis bagaimana how to look like a winner and how to move like a winner. Because the way you look and the way you move is already 80% of the impression. Rahasia pertama dalam hal ini yang sangat penting, how to look like a big winner wherever you go, ternyata rahasianya adalah di postur kita. Tidak diragukan lagi, a good postur yang bagus, ya berdiri tegak, jalan dengan tegak, itu menunjukkan bahwa Anda adalah seorang pria atau wanita yang sudah terbiasa di puncak. You are a man or a woman who is used to being on top. Jadi, salah satu kunci dari orang-orang yang sukses adalah mereka sudah terbiasa, mereka sudah melatih diri sendiri dan terbiasa dengan jalan dan bergerak dan bahkan berduduk dengan postur yang tegak, postur yang meyakinkan. Karena dengan postur secara visual 80% dari kesan sudah tercipta tanpa kita harus bicara apa-apa. Rahasia kedua dari how to project the image of a winner tanpa harus berbicara apa-apa adalah dengan cara kita senyum. Ya, bagaimana caranya supaya senyuman kita itu berbeda daripada yang lain sehingga dengan senyuman kita kesannya we are somebody. Kita adalah orang yang intelligent, kita adalah orang yang berprinsip, kita adalah orang yang interesting, kita adalah orang yang berwibawa. Bagaimana dengan senyumannya? Nah, sekarang kita akan bagi rahasia bagaimana teknik senyum. Big winners know, orang-orang yang sukses sadar bahwa senyumannya mereka, their smile is one of the most powerful weapons. Senyuman adalah senjata yang paling ampuh yang kita miliki. Maka dari itu orang-orang yang sukses sudah belajar dan latih dan menyempurnakan teknik senyum dengan orang lain. Misalnya, wanita-wanita seperti Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Madeleine Albright, dan wanita-wanita yang berbobot. Kita tahu mereka tidak mudah senyum orang-orang seperti itu. Ya, tidak langsung senyum. Tetapi ketika mereka senyum, wow, powerful sekali. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana teknik senyum. Sehingga begitu kita senyum, orang akan rasa, wow, orang ini sangat berwibawa. Caranya adalah ketika kita ketemu dengan seseorang, ya apalagi pertama kali kita ketemu dengan orang itu, jangan langsung senyum. Jadi caranya adalah lihat ke wajah orang itu 1 detik saja. Setelah itu pause sebentar, lihat pesonanya, kemudian senyum. Smile a big, warm, responsive smile all over your face. Sampai bahkan mata Anda pun senyum. Ya, dengan delay yang sebentar saja, delay yang 1 detik itu menunjukkan bahwa senyuman Anda itu tulus dan senyuman Anda ditujukan hanya untuk orang itu. Jadi sekali lagi, ketika kita ketemu dengan seseorang, jangan langsung senyum seolah-olah senyuman Anda murah sekali dan obralan. Instead, stop, lihat wajah orang itu 1 detik, pause sebentar, baru kemudian senyum satu senyuman yang besar, hangat dari wajah Anda, bahkan sampai mata bisa senyum. Nah, dengan gitu, dia akan rasa bahwa senyuman itu sangat tulus dari Anda dan senyuman itu hanya untuk dia. Dengan cara itu, smile Anda berbeda, smile Anda sangat magical. This is the way you smile. So starting from now, the next person that you meet, smile in this way. Practice it. Practice it. And once you become very good at smiling the right way, you will somehow project an image that you are somebody with charisma. Rahasia ketiga, how to project an image of a big winner adalah dengan mata kita. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana melalui mata kita beri kesan bahwa kita ini orang yang intelijen. Hanya dengan mata. Survei sudah membuktikan bahwa orang-orang yang punya kontak mata yang lebih bagus, ya, ketika orang bicara sama kita punya kontak mata yang lebih intens, itu memberi kesan bahwa kita ini lebih intelijen.
hanya dengan kontak mata yang lebih lama. Maka dari itu, ketika Anda bicara sama seseorang, imagine seolah-olah mata Anda terlem dengan mata lawan bicara Anda, sehingga tidak bisa break eye contact. Jadi ketika orang lagi bicara dengan Anda, maintain eye contact. Dan kalau sudah cukup lama sehingga kurang nyaman, Anda break eye contact, tapi break eye contact-nya slowly. Setelah slowly you break eye contact, kembali eye contact lagi. Jadi salah satu cara tanpa harus berbicara apa-apa, satu cara yang bisa memberi kesan bahwa kita ini adalah orang yang intelligent adalah melalui kontak mata yang lebih lama sedikit daripada yang normal. The next thing you have to do is you have how to greet someone. Ketika kita diperkenalkan atau ketika kita mau menyapa seseorang, ada cara yang lebih baik sehingga bisa memberi kesan kita ini somebody successful. How do you do that? When you have to speak to somebody, turn 100% towards this new person. Misalnya Anda sedang berbicara dengan orang B, ketika Anda diperkenalkan kepada si A, langsung turn your body 100% to face A. Nah, ketika Anda turn your body 100% to face A, otomatis Anda berikan kesan kepada dia bahwa I'm paying full attention to you. Agar supaya efek ini bisa lebih bagus, bayangkan Anda sedang menyapa seorang sahabat lama. Sudah lama Anda sudah tidak ketemu sama dia dan kita barusan ketemu lagi. Dan tiba-tiba dia muncul di hadapan Anda. Nah, sekarang ketika Anda bicara dengan orang baru ini, si A, turn your body 100% to face him. And then imagine that he is an old friend. Now, when you do that, automatically your whole posture is different. Apalagi kalau teknik ini digabungkan dengan the smile, teknik ini digabungkan dengan the eye contact, and then you turn 100% to face the person, and then you imagine you are talking to an old friend. I tell you, within the first 10 seconds, you will create an incredible image of yourself. Oke, berikutnya kita akan bahas bagaimana caranya sehingga ketika kita mulai buka mulut dan bicara dengan orang, kita tetap bisa berikan kesan yang positif. Sama seperti tadi. Tadi pertama adalah penampilan pertama harus enak untuk dilihat. Sekarang kita harus fokus kata-kata pertama yang keluar dari mulut kita harus enak didengar. How do you do that? Here are some ideas. Cara pertama adalah kita harus bisa sedikit berbasa-basi. That is, you must learn how to start a great small talk. Ya, small talk itu adalah basa-basi, bincang-bincang tentang cuaca, bincang-bincang tentang lalu lintas dan sebagainya. Itulah basa-basi, oke? Tetapi dalam hal small talk berbasa-basi, yang penting bukan apa yang kita bicarakan. Tetapi, ini rahasianya. Yang penting adalah kita harus ikut atau meniru ritme lawan bicara kita. Jadi kita harus perhatikan atau menduplikasi intonasi dari suaranya. Dan juga kita harus cari tahu kira-kira dari nada suaranya, dari kata-katanya, mood orang itu seperti apa. Apa mood dia lagi mood ceria, atau dia lagi mood bimbang, atau dia lagi mood sedih, atau dia lagi mood gelisah. Apapun mood itu, kita harus mencerminkan mood itu dalam percakapan kita. So the first step to starting a conversation is to match your listener's mood. Mungkin matching moodnya hanya untuk 1 atau 2 kalimat saja. Tetapi yang penting bukan apa yang kita bicarakan, tetapi mencerminkan moodnya. Jadi kalau moodnya ceria, kita ikut percakapan yang ceria. Tapi kalau moodnya lagi bimbang, kita ikut percakapan yang bimbang. Itu yang dimaksud dengan mood. Kenapa kita mau lakukan ini semua? Tujuan dari small talk adalah supaya buat lawan bicara kita rasa tenang dan nyaman. Dan salah satu cara yang ampuh untuk buat dia rasa tenang dan nyaman bicara sama kita, jika cara kita dan nada kita dan intonasi kita dan mood kita
mencerminkan persis apa yang sedang dia rasakan. Itulah tujuan dari small talk, to make the other guy feel comfortable to be with you. Hal yang namanya matching moods ini sangat penting buat seorang salesperson misalnya. Saya punya suatu pengalaman yang sangat menarik. Pada suatu hari, saya datang ke toko mainan dengan maksud mau beli mainan untuk anak saya. Saya sudah semangat mau belanja, saya sudah semangat mau beli sesuatu, tetapi ketika saya masuk ke toko itu dengan ceria dan semangat, salesman itu menyapa saya dengan tidak matching dengan mood saya. Saya ceria dan semangat, dia sapa saya dengan biasa-biasa, bahkan tidak senyum sama sekali. Akibat dari itu, mood saya drop langsung dan saya langsung keluar dari toko itu dan tidak beli apapun dari toko itu. Belum pun salesman itu mulai melayani saya karena mood dia sama mood saya tidak match dan dia tidak mampu matchingkan moodnya dengan mood saya. Otomatis saya sudah rasa tidak nyaman dengan orang itu. So, when you communicate with somebody, whatever your profession, especially if you're a salesperson, you must very quickly match the mood of your customer. Only then will they feel comfortable with you, and only after they feel comfortable with you will you probably get an order later on. So, mood matching is very important. And all successful people have learned the secret and learned how to apply this technique called matching moods in small talk. Ide berikutnya juga cukup menarik. Nah, ketika kita diperkenalkan kepada orang yang baru, atau kalau kita ketemu dengan orang yang baru, cepat atau lambat, pasti kita akan dipertanyakan, for example, so where do you come from? Or maybe, so what is the work that you do? Cepat lambat pasti salah satu antara dua pertanyaan ini akan muncul. Nah, ketika orang tanya, where do you come from? Never give a one-word answer. Jadi ketika orang tanya, where do you come from? Jangan bilang, oh, I'm from Singapore, titik. Atau, oh, saya dari Semarang, titik. Atau saya dari Solo, titik. No, jangan one word answer seperti itu. Ya, sama seperti orang tanya Anda, so what do you do? Oh, I'm an architect, titik. Oh, I'm a doctor, titik. Nah, itu akan matikan conversation itu. Justru Anda harus mempersiapkan ketika orang tanya, so where do you come from and what do you do? Anda bukan hanya bilang, oh saya dari Semarang, tetapi Anda harus tambahkan mungkin hal-hal yang menarik tentang Semarang, sehingga dengan melontarkan itu jadi bahan untuk percakapan lanjutannya. For example, when somebody asks, so what do you do? Don't say, oh I'm a real estate agent. Say, I help people moving into our area to find the right home. Don't say, I'm a financial planner. Say, I help people to plan their financial future. Don't say, oh, I'm a martial arts instructor, guru bela diri. Say, I help people defend themselves by teaching them martial arts. Don't say, I'm a hairdresser. Say, I help a woman find the right hairstyle for her particular face. Jadi dengan kalimat itu, satu, Anda sudah sebutkan profesi Anda. Kedua, Anda sudah sebutkan benefit yang Anda tawarkan. Dan otomatis dengan penambahan ini akan memancing percakapan yang lebih lanjut. Bagaimana caranya supaya apa yang kita bincang-bincang dengan orang selalu terkesan up to date, relevan, dan terkesan yang selalu tahu berita terkini? Salah satu ide yang sangat efektif adalah sebelum Anda berangkat dari rumah, cepat-cepat baca koran hari ini. Dengan membaca koran hari ini, Anda akan langsung tahu berita terkini. What's going on? Paling tidak the headline and paragraf pertama atau paragraf kedua saja. Anda tidak perlu baca seluruh artikelnya. More or less you know what's going on. That's good enough to have a conversation. Atau kalau Anda tidak sempat baca koran, cepat-cepat nyalakan TV dan nonton berita.
Dan berita selalu berikan berita yang terkini dan intisari dari apa yang sedang terjadi. So, just by watching the news for 5 or 15 minutes, you know exactly what's going on around the country, you know exactly what's going on around the world, and you know what's the hot issue today. Atau kalau nggak sempat baca koran, nggak sempat nonton berita, it's alright. Di mobil cepat-cepat nyalakan radio dan dengar berita yang ada di radio. Dengan mendengarkan berita yang ada di radio, sama efeknya, you will know what's current and you know what's going on around the world. Satu lagi cara untuk anda bisa mempersiapkan diri adalah to find out who the people you are going to meet are. For example, doctors atau for example, publishers, for example, whatever. Ya, sebelum anda ketemu dengan mereka, tanya teman anda yang mungkin dokter atau tanya teman anda yang mungkin penerbit. Tanya mereka di dunia kedokteran, isu-isu yang sedang panas sekarang apa sih? Atau di dunia perbitan, isu-isu yang sedang hot apa sih? Yang sedang in apa sih? Nah, kalau anda sudah tahu isu-isu yang sedang in atau isu-isu yang sedang hot sekarang, dan anda punya latar belakang dan informasi sedikit tentang isu-isu ini, ketika anda ketemu dengan dokter atau ketika anda ketemu dengan penerbit di pesta tersebut, anda bisa memancing. So, saya dengar-dengar ini sedang terjadi ya. Dan wah, itu hot issue. Otomatis mereka akan tanggapinya dengan lebih semangat dan percakapannya jadi lebih hidup. Another way to increase your general knowledge so that whatever somebody talks about, you know something about it, is to increase your activity. Maksudnya, misalnya kalau setiap akhir pekan, anda punya rutinitas yang sama, yaitu mungkin ke mall dengan keluarga, nonton, pergi makan-makan. Kalau itu rutinitas anda setiap akhir pekan, sekali-sekali, mungkin setiap bulan sekali atau 2 kali, rubah rutinitas anda. Instead of going to the mall, maybe you could spend 1 weekend flying a kite. Or you could spend 1 weekend going to Sentul to nonton balapan mobil atau balapan motor. Or if you don't normally do it, you could spend 1 weekend, go and look at people flying remote control planes. Or spend 1 weekend, go snorkeling or diving with a friend. Or spend 1 weekend, go hiking. Or spend 1 weekend, go trekking. Or spend 1 weekend going to a classical concert. There's so many things you could do. Nah, kalau setiap bulan sekali atau 2 kali saja anda lakukan hal-hal yang di luar dari rutinitas anda coba hal-hal yang baru, otomatis anda sudah tambah wawasan dan anda bisa cerita dan bincang-bincang sama orang berdasarkan pengalaman pribadi karena anda pernah melakukannya. So, by doing this, you will straight away improve and widen your general knowledge so much. So this is what you can do to prepare yourself so that when you meet somebody, you seem to know so much and you have so much content. So there are 4 things that you can do. 4 things that you can do to really improve your content of your conversation and to really widen the scope of your conversation. Number 1, prepare your verbal resume. Number 2, read the newspaper, watch the news, or listen to the radio. 3 cara so that you know exactly what's going on and you can talk to them about current issues. Number 3, find out their hot button issues in their industry, learn a little bit about that, and then when you speak to them, trigger them to talk about those issues. And number 4, what you can do and what you should be doing is to do something different once or twice every month. Do something different from your routine. Dengan cara itu, wawasan anda akan tambah luas and when you speak to somebody, you have content. Berikutnya, ada satu ide bagaimana caranya supaya walaupun anda nggak ngomong apa-apa, anda bisa memancing conversation dengan orang lain. Salah satu cara adalah dengan anda memakai sesuatu yang unik
Misalnya kalau Anda ada seorang wanita, mungkin Anda bisa pakai satu brooch yang sangat unik. Sehingga orang lihat brooch ini aja sudah penasaran tentang dari mana Anda dapat brooch ini antik sekali. Atau Anda pakai satu badge ya atau dasi Anda. Yang Anda pakai ada lambang khusus. Sehingga orang penasaran dan tanya, ini lambang apa ya? Dari tadi saya sudah perhatikan dasi Anda. Nah, ini akan memancing orang bertanya kepada Anda apa arti dari lambang ini dan dari mana Anda dapat brooch ini. Otomatis mulai satu percakapan yang unik, satu percakapan yang menarik. So this is a simple way bagaimana bisa memancing conversation yang menarik dengan memakai sesuatu yang unik dan memancing penasaran orang. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan orang lain. How to do good and proper introductions. Misalnya, kalau Anda mau memperkenalkan Pak Edi ke Pak Susanto. Bagaimana cara memperkenalkan Pak Edi kepada Pak Susanto sehingga antara mereka bisa langsung mulai percakapan yang menarik. Misalnya seperti ini. Pak Edi, let me introduce you to Pak Susanto. Pak Susanto, this is Pak Edi. Pak Edi, Pak Susanto ini hobi dansa. His hobby is dancing. And in fact, last year, Pak Susanto ini ikut lomba dansa di Malaysia dan menang juara dansa di kategori waltz. He's an excellent dancer. Nah, dengan introduction seperti itu, langsung mereka berdua sudah mulai bisa ngobrol-ngobrol kan ya. Misalnya, dia satu bisa lanjut, wah saya dari dulu pengen belajar dansa tapi nggak sempat-sempat dan sebagainya dan sebagainya. Langsung percakapan itu mulai jadi hidup karena introduction Anda adalah let me introduce you and he's a good dancer. Daripada let me introduce you to my friend Pak Edi, titik. Dan kita biarkan mereka eksplorasi sendiri dan cari bahan ngobrol. Kan sulit banget. Yeah, so this is an idea, not just a one word. So where do you come from? Oh, I come from Solo. Not just a one word. So what do you do? I'm an engineer. And not just a simple introduction. Pak Edi, let me introduce you to my friend Pak Susanto. Pak Susanto, this is Pak Edi. Titik. Boring. Survei telah membuktikan bahwa jika kita rasa nyaman dengan seseorang, gerakan tubuh kita akan mencerminkan gerakan tubuh lawan bicara kita. Maksudnya, jika kita sudah rasa nyaman dengan seseorang, kalau lawan bicara kita duduknya tegak, kita juga cenderung duduknya tegak. Jika lawan bicara kita duduknya santai, kita juga akan duduknya santai. Jika lawan bicara kita menyentuh mukanya dengan tangannya, kita juga akan mencerminkan gerakan itu dengan menyentuh muka kita dengan tangan kita. So this is called mirroring, and it is a very natural human behavior. When we feel comfortable with someone, we tend to mirror their movement, we tend to mirror their action, we tend to mirror the intonation of their voice, bahkan we tend to mirror the words that they use. Ini akan terjadi jika kita rasa nyaman dengan seseorang. Nah, berdasarkan fakta ini yang sudah terbukti oleh research, agar supaya kita bisa lebih cepat buat lawan bicara kita rasa nyaman dengan kita, kita bisa dengan sengajanya mencerminkan gerakan tubuhnya. So, we intentionally mirror his or her movement. Dengan mirroring his or her movement, lawan bicara kita cenderung lebih cepat rasa nyaman dengan kita. Jadi kalau kita lihat lawan bicara kita duduknya tegak, kita juga sengaja ikut duduknya tegak. Jika kita lihat lawan bicara kita duduknya santai, kita juga ikut duduknya santai. Jika kita lihat lawan bicara kita crossing her legs, kita juga dengan pelan-pelan cross our legs. Jika kita lihat lawan bicara kita lagi sentuh pipinya, kita juga bisa dengan santai-santai sentuh alis mata kita. So by doing so, we are mirroring the movement of our lawan bicara.
So this is one way that we could quickly get the other side to feel comfortable with us. Selain dari mirroring gerakan, kita juga bisa mirroring kata-katanya. Misalnya, kalau dia pakai kata-kata tertentu, misalnya daripada bilang baby, dia bilang toddler. Kita juga akan gunakan kata-kata toddler misalnya. Jadi kalau misalnya dia bilang holiday, dia tidak bilang holiday, dia bilang take a vacation. Kita juga akan mirror dengan menggunakan kata-kata take a vacation. Jadi kita harus lebih jeli dengar kata-kata yang lawan bicara kita menggunakan dan segera mengecho atau mirror kata-kata yang dia gunakan. Dengan demikian, dia akan rasa tanpa sadar, subconscious, dia akan rasa bahwa kata-kata yang kita gunakan mirip-mirip dengan kata-kata yang dia gunakan dan akibat dari itu dia akan rasa nyaman sama kita. So this is one technique that you could use to make the other side quite quickly feel comfortable with you by mirroring. Number 1, mirroring their movements. And number 2, mirroring the words that they use. And now, the most important thing. How to create a positive reputation of yourself. Number 1, don't say bad things about people in front of them. Number 2, don't say bad things about people behind them. Jangan ngomong jelek tentang orang lain di belakang mereka. Bad news travels fast. Dan ketiga, bukan hanya jangan ngomong jelek tentang orang lain di belakang mereka, justru kita harus lebih proaktif. Sekali-sekali ngomong hal yang baik tentang orang lain. Memuji mereka di depan teman mereka. Kalau bisa memuji mereka, ngomong hal-hal yang positif tentang mereka di hadapan teman baiknya. Karena pujian Anda pasti akan disampaikan kepada orang tersebut melalui teman baiknya. So, these are 3 tips that you should do if you want to create a positive reputation of yourself. Don't talk bad about somebody in front of them. Don't talk bad about somebody behind them. Praise and compliment them behind them. Praise and compliment them in front of their good friend. In this way, sooner or later, you will have a positive reputation of yourself. Sebelum kita meninggalkan bagian ini, ada satu hal yang penting yang saya mau ingatkan kepada Anda, yaitu ketika Anda bicara dengan orang yang baru, jangan sekali-sekali mengeluh. Jangan mengeluh tentang apapun, mengeluh tentang makanannya kurang enak, atau mengeluh tentang cuaca, mengapa pilih lokasi ini, jauh sekali dari mana-mana, dan sebagainya. Apapun Anda lakukan, mau ngomong apapun terserah, asal jangan mengeluh. Karena kalau kesan pertama adalah keluhan, kesan pertama terhadap Anda pasti negatif. Because winners don't complain. Oke, Anda sudah dengar beberapa tips yang praktis to help you to start a conversation, to help you to hold a conversation so that the conversation is interesting and you become memorable. Namun, however, the way you communicate with a man and the way you communicate with a woman is slightly different. Why? Because men and women are different in their communication styles, different in their emotional needs, and the way they handle stress. A lot of this has been described in the international bestseller called Men Are From Mars and Women Are From Venus dari Dr. John Gray. Di dalam buku Men Are From Mars and Women Are From Venus, itu diceritakan seolah-olah laki-laki itu adalah dari planet Mars dan wanita adalah dari planet Venus. Karena mereka adalah makhluk dari 2 planet yang berbeda, jelas ciri khas mereka berbeda, sifat-sifat mereka juga berbeda. Namun satu hari, yang dari Mars itu ketemu dengan yang dari Venus dan mereka harus hidup bersama di dalam satu planet.
Karena mereka dasarnya berbeda, otomatis cara komunikasinya juga berbeda dan muncullah miskomunikasi dan konflik antara mereka berdua. Sebenarnya, this happens every day. At work, at home, because we communicate between men and women and we don't understand them very well. We think, they behave, they listen, they communicate, and they handle stress just like us. The fact is, they are different. Misalnya, cara kita berkomunikasi dengan rekan kerja kita, khususnya cara kita berkomunikasi dengan pasangan hidup kita. So, what are the differences between Mars and Venus? Di segmen berikutnya, Anda akan dengar rekaman dari live seminar saya, di mana saya menjabarkan dengan panjang lebar apa bedanya antara Mars dan Venus. Listen to it, learn, enjoy it, and then apply some of these techniques when you start communicating with your friend or your spouse.